Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Yulita Anggriani dengan NIM A1A325013 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Jambi. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis artikel jurnal yang saya cari dengan judul Peran Kebudayaan dalam Dunia Pendidikan atau The Role of Culture in the World of Education. Penulis artikel ini bernama Mita Widya Astuti yang merupakan dosen program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Bahasa Inggris Universitas Indra Prasta PGRI. Artikel ini diterbitkan dalam Jurnal Kebinekaan dan Wawasan Kebangsaan Pusat Kajian Pancasila Unindra PGRI. Metode penelitiannya adalah metode library research atau penelitian kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang substansinya membutuhkan tindakan secara filosofis dan teoritis. Tanpa disertai uji empiris, penulis mengumpulkan buku-buku tentang kebudayaan, kependidikan, dan peran kebudayaan dalam dunia pendidikan. Data yang terkumpul kemudian dipilih, disajikan, dan dianalisis dengan menggunakan analisis isi atau konten analisis. Analisis ini merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu data dan berfungsi sebagai bahan analisis serta komparatif terhadap peran kebudayaan dalam pendidikan. Tujuan penelitian ini yang pertama, mengetahui hubungan antara kebudayaan dan pendidikan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan sifat hubungan yang sangat erat dan saling mendukung antara budaya dan proses pendidikan, yang mana pendidikan merupakan proses pewarisan dan pengembangan budaya. Yang kedua, mengetahui peran landasan budaya dalam pendidikan untuk memahami fungsi utama budaya sebagai dasar untuk membentuk proses pendidikan seperti mewujudkan masyarakat cerdas dan menjadi agen transmisi serta pengendalian sosial. Yang ketiga, memahami perubahan budaya untuk menganalisis bagaimana arus listrik globalisasi dan dinamika sosial mempengaruhi nilai-nilai budaya dan berdampak pada orientasi serta masalah-masalah yang muncul dalam dunia pendidikan. Dan yang keempat, mengetahui konsep peran kebudayaan di dalam dunia pendidikan untuk merumuskan dan menjelaskan kedudukan budaya dalam pendidikan, yakni sebagai inti dari proses pendidikan dan sebagai agen rekonstruksi yang membebaskan, memanusiakan, dan membudayakan peserta didik. Selanjutnya, pendahuluan. Dalam pendahuluan berisi tentang pendidikan dan kebudayaan adalah hubungan yang tak terpisahkan. Pendidikan secara mudah tidak dapat dipisahkan dari nilai budaya, sehingga kebudayaan merupakan bagian paling penting dari pendidikan, dan keduanya saling melengkapi serta mendukung satu sama lain. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran guna mengembangkan potensi peserta didik secara aktif. Proses ini bertujuan agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan dan kebudayaan memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Jika kebudayaan berubah, maka pendidikan juga bisa berubah, dan sebaliknya, perubahan pada pendidikan akan dapat mengubah kebudayaan. Kebudayaan dalam pendidikan bangsa dipandang sebagai inti dari suatu proses. Dalam pendidikan dan kebudayaan juga terdapat tantangan globalisasi dan dampaknya. Meskipun demikian, kebudayaan mengalami proses globalisasi yang sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Dampak dari arus kebudayaan ini seperti menyebabkan perubahan pemikiran pendidikan dari pendidikan yang semula merupakan aktivitas sosial budaya dan pelayanan publik yang memposisikan pelajar sebagai warga negara, kini bergeser menjadi komoditas usaha yang diperjualbelikan. Perubahan ini menyebabkan biaya pendidikan menjadi mahal dan hanya terjangkau oleh kalangan mampu. Selanjutnya, pendidikan yang tidak dilandasi oleh prinsip dan kaidah-kaidah budaya dapat menyebabkan peserta didik tercabut dari akar budayanya. Kondisi ini berpotensi menyebabkan alienasi atau keterasingan dari subjek yang dididik dan bahkan kemungkinan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Isu ini yang muncul adalah masalah lingkungan yang tidak kondusif serta rendahnya mentalitas atau moralitas seperti ketidakpercayaan diri, ketidakjujuran, manipulasi, kekerasan, dan perilaku amoral. Oleh karena itu, semua lapisan masyarakat termasuk orang tua, guru, dan pemerintah memiliki peran penting dalam melahirkan kebudayaan melalui pendidikan.
hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa antara budaya dan pendidikan terdapat hubungan yang sangat erat. Kebudayaan adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan adalah proses pembudayaan, seperti menanamkan nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikan manusia sebagai manusia yang berbudi luhur, mulia, dan berbudaya. Pendidikan juga sebagai pewarisan budaya, sehingga pendidikan merupakan proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda. Pendidikan selalu bersifat berubah-ubah sejalan dengan perkembangan kebudayaan, karena ia merupakan proses transfer kebudayaan dan memiliki fungsi sebagai cermin nilai-nilai kebudayaan atau reflektif. Pendidikan juga bersifat progresif, yaitu mengalami perubahan dan perkembangan sesuai tuntutan kebudayaan. Kebudayaan juga menjadi sistem pengetahuan dan gagasan. Kebudayaan yang dimiliki masyarakat adalah kekuatan yang tidak tampak atau invisible power yang mampu mengarahkan manusia untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan pengetahuan dan gagasan yang diakui masyarakat tersebut. Dalam prinsip dasar pendidikan, tidak ada proses pendidikan yang tidak dimasukkan unsur budaya, seperti dalam materi, cara belajar, kegiatan, dan bentuk yang dikerjakan peserta didik. Semuanya adalah budaya. Tanpa kebudayaan tidak mungkin muncul suatu kepribadian dari peserta didik. Selanjutnya, dalam pembahasan juga terdapat peran landasan budaya dalam pendidikan, karena merupakan bagian hal terpenting yang meliputi yang pertama, mewujudkan masyarakat yang cerdas, yaitu dengan mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang berperilaku baik untuk mencerminkan budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, transmisi budaya dengan meneruskan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Tiga, pengendalian sosial dengan menjaga agar perilaku peserta didik tidak menyimpang ke hal-hal negatif. Adapun tujuan kebudayaan dalam pendidikan yaitu yang pertama, mengembangkan potensi afektif peserta didik yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, serta mengembangkan kebiasaannya dan perilaku terpuji. Dua, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik. Tiga, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi peserta didik yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan, dan menumbuhkan lingkungan sekolah yang aman, jujur, dan penuh kreativitas. Dalam penelitian ini, penulis juga menuliskan bahwa pendidikan dan kebudayaan tidak hanya berjalan dengan selaras, tetapi juga memiliki permasalahan dan solusinya. Dalam pendidikan yang dilakukan masih sering terpisah dari budaya dan belum memiliki makna sebagai proses transformasi budaya. Dampak dari pendidikan yang tidak berlandaskan budaya adalah peserta didik tercabut atau hilang dari akar budayanya, menjadi asing dalam lingkungan budayanya, dan bahkan tidak menyukai budayanya yang ada. Hal ini juga menyebabkan hilangnya pola perilaku luhur seperti hidup rukun, gotong royong, musyawarah, dan cenderung akan merusak alam. Adapun tawaran solusi untuk mengantisipasi adanya masalah moralitas dan dampak globalisasi adalah dengan cara yang pertama, penguatan kurikulum lokal yang mereformulasikan kurikulum yang mengedepankan penguatan nilai-nilai budaya lokal yang lebih membumi ketimbang atau daripada mentransformasikan budaya luar yang berpotensi tidak selaras atau sejalan. Yang kedua, kurikulum berbasis kejujuran dan anti korupsi, seperti memasukkan kurikulum kejujuran dan anti korupsi di pendidikan tingkat dasar hingga menengah yang mencakup aspek kognitif, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Yang ketiga, pendidikan afektif, karena perlu kita memasukkan pendidikan afektif yang terinternalisasi dalam setiap mata pelajaran, karena saat ini banyak pelajaran yang lebih mengedepankan aspek kognitif. Yang keempat, peran pendidikan sebagai agen rekonstruksi. Pendidikan harus berfungsi sebagai agen rekonstruksi kebudayaan dan sosial. Hal ini berarti pendidikan harus dimaknai sebagai proses pembebasan, humanisasi, dan pembudayaan. Yang kelima, adanya dukungan pemerintah. Pemerintah perlu menerapkan demokratisasi dan desentralisasi pendidikan atau otonomi daerah yang menjamin konsep kesetaraan dan keseimbangan antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan masyarakat, dan serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru. Dengan adanya keseimbangan antara pendidikan dan budaya, diharapkan terwujudnya generasi bangsa yang memiliki jati diri yang mencerminkan manusia berjiwa nasionalis yang didasari Pancasila. Kesimpulannya adalah kebudayaan dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling berkesinambungan.
di mana kebudayaan adalah bagian integral dari pendidikan. Pendidikan dimaknai sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku untuk mendewasakan manusia dan hadir dalam bentuk sosialisasi kebudayaan, berinteraksi dengan masyarakat, serta memelihara hubungan timbal balik yang baik untuk mengembangkan peradaban. Landasan budaya dalam pendidikan nasional merupakan inti dari suatu proses. Apabila pendidikan tidak dilandasi oleh prinsip dan kaidah budaya, peserta didik akan hilang atau tercabut dari akar budayanya dan menjadi asing atau bahkan tidak menyukai budayanya sendiri. Oleh karena itu, proses pendidikan harus berfungsi merekonstruksi kebudayaan dan tidak hanya boleh mementingkan ingatan dan hafalan melalui kurikulum, metodologi, dan aturan yang baku yang dapat menghambat peserta didik menjadi pribadi yang kritis dan kreatif. Selanjutnya, saran. Yang pertama, pendidikan yang dilaksanakan sewajarnya harus memperhatikan aspek budaya, misalnya konsep life skill untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dan tidak hanya mengedepankan orientasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, orang tua harus mampu mengikuti perkembangan dan mempersiapkan anaknya untuk menghadapi masa depannya, terutama berkaitan dengan kebudayaan. Yang ketiga, pemerintah dapat menempuh cara demokratisasi dan desentralisasi pendidikan atau otonomi daerah, konsep kesetaraan dan keseimbangan antara satuan pendidikan yang dikelola pemerintah dan masyarakat, lalu memunculkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas pengajar dan atau guru untuk meningkatkan komitmen pemerintah untuk tetap stabil merupakan bagian penting dari dunia pendidikan. Itulah hasil analisis artikel jurnal yang saya pilih. Maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.